Di tengah sorotan publik dan kontroversi dinasti politik, satu nama kembali muncul sebagai pusat perhatian. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kini memimpin perolehan suara dalam pemilu raya PSI. Tapi benarkah ini murni kemenangan demokratis? Atau hanya kisah lain dari politik keluarga yang makin mengakar? Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dikenal dengan semangat anak muda dan jargon anti korupsi, menggelar kontestasi internal paling krusial dalam sejarahnya. Kongres pertama PSI kini sedang berlangsung. Pemilihan raya Ketua Umum PSI untuk periode 2025-2030 menjadi ajang pembuktian dan persaingan. Dari tiga kandidat yang bertarung, satu nama paling mencuri perhatian, Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Ia bukan hanya petahana, tapi juga simbol regenerasi kekuasaan yang semakin terang benderang. Dalam masa sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang memimpin perolehan suara, disusul Ronald Ariston Sinaga alias Bro Ron di posisi kedua, dan Agus Mulyono Herlambang di urutan terakhir. Pemilu raya PSI dilakukan secara e-voting. Sebanyak 187.306 kader tercatat sebagai pemilih tetap, dan mereka bebas memilih dari mana saja antara tanggal 12 hingga 18 Juli 2025. Per 17 Juli 2025 sudah lebih dari 120.000 suara masuk, dan mayoritasnya memilih Kaisang. Menurut Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo, Kaisang memimpin kuat di banyak daerah, terutama di basis kekuasaan keluarga Jokowi. Jawa Tengah dengan raihan suara mencapai 80%. Dukungan juga mengalir dari DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, hingga Papua. Namun persaingan memanas di Jawa Barat, di mana Broron terus menempel ketat Kaisang. Persaingan ini menjadi satu-satunya titik merah di Pulau Jawa yang belum sepenuhnya Kaisang kuasai. Dalam sebuah acara konsolidasi kader PSI di Solo Raya pada Rabu malam, Kaisang tampil percaya diri. Dengan santai, ia menanggapi hasil sementara. Alhamdulillah, kalau saya siap sekali. Pasti siap menang. Pasti menang. Ujar adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Dengan gelombang dukungan besar dari internal PSI dan posisi petahana yang ia miliki sejak 2023, Kaisang tampak tak terbendung. Bahkan banyak kader menyebutnya sebagai figur penyatu partai. Namun di balik keyakinan ini, publik terus bertanya, apakah ini semata karena kompetensi atau karena nama belakang yang ia sandang? Puncak kontestasi akan berlangsung pada 19 sampai 20 Juli 2025 di kota yang tak asing bagi keluarga Jokowi, Solo, Jawa Tengah. Dua tempat ikonik telah disiapkan, Geraha Sababwana milik keluarga Jokowi untuk hari pertama dan Auditorium UMS untuk hari kedua. Dari kota ini keputusan tertinggi akan diambil. Siapa ketua umum PSI yang baru? Kaisang, Broron, atau Agus Mulyono? Dan yang lebih penting lagi, apakah hasilnya benar-benar cerminan demokrasi partai atau justru penungguhan struktur kekuasaan yang makin keluarga sentris? Sebagai catatan, Kaisang baru bergabung dengan PSI pada September 2023 dan hanya beberapa hari setelah itu langsung ditunjuk menjadi ketua umum melalui jalur aklamasi elit. Hal ini sempat menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat politik yang menyebutnya sebagai simbol praktik politik dinasti di tubuh partai yang mengaku progresif. Apakah Kaisang benar-benar representasi anak muda progresif atau sekedar wajah baru di kekuasaan lama yang dikemas ulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah politik Indonesia yang tak kalah dramatis dari serial Netflix. Ingat, demokrasi tidak bisa hanya jadi panggung, apalagi panggung keluarga.